Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini videonya itu merupakan kelanjutan daripada video yang pertama atau video yang sebelumnya, di mana pada video yang sebelumnya itu ada penjelasan singkat mengenai bagaimana sih caranya mendapatkan nilai lendutan secara teoritisnya. Ada Y ya, besaran lendutan yang terjadi, kemudian sudut rotasinya fungsi daripada do Y per do X, kemudian gimana sih caranya mengubah persamaan dasar do y kuadrat per do x kuadrat itu menjadi do y per do x maupun menjadi y. Nah, kita menggunakan persamaan integral ya. Di sana ada beberapa persamaan integral. Kemudian kita juga mengenal adanya boundary condition. Jadi boundary condition itu tergantung daripada struktur yang kita gunakan. Apabila strukturnya jepit-jepit, kita bisa pakai y sama dengan 0 maupun do y per do x sama dengan 0. Nanti kalau strukturnya sediroll atau terletak bebas itu nanti akan beda lagi ya. Nah, kemudian ini kita di sesi yang kedua atau di part kedua ini kita akan menghitung kalau ini sebenarnya mirip ya contoh soalnya dengan contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal yang pertama itu kan yang diketahui momennya ya sebesar 10 kN/meter. Nah, kalau di sini itu kita akan mengetahui berapa sih besaran lendutan yang terjadi akibat adanya beban Q ya, sama-sama struktur jepit cantilever. Nah, gimana cara penyelesaian? Mari kita simak ya. Nah, misalkan ini contohnya nih sama-sama nih dengan contoh yang sebelumnya tadi kita pakai balok kayu, tampangnya persegi panjang, lebarnya 80, tingginya 140 sama ya kayak tadi ya. Tapi tadi itu momennya diketahui 10 kN/meter. Kalau sekarang diketahui beban terbagi merata Q sama dengan 5 kN per meter. Nah, karena dia juga sama bentuknya penampang persegi dan pasti simetris, berarti persamaan inersianya pun sangat simpel, yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3 akan diperoleh nilai seperti ini, sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, momen maksimum itu terjadi di tumpuan. Ya, terjadi di tumpuan, yaitu di bagian ini, ya, jepit. Besarnya berapa? Setengah QL kuadrat, yaitu min 10 kN/meter, ya. Nah, lendutan maksimum terjadi di ujung bebas atau sisi paling kanan. Sehingga kita akan pilih bahwa X sama dengan L ya. Nah, nanti L-nya itu kita masukkan, L-nya adalah 2 meter ini ya. Kita inputkan ke dalam persamaan Y yang ada di sebelumnya tadi. Kemudian sudut rotasi maksimum di ujung ban sebelah kanan itu berapa? Dengan L sama dengan 2 meter tadi kita akan peroleh sebagai berikut ya. Jangan lupa ini awalnya dalam radian, kemudian kita ubah dia dalam derajat itu dengan memainkan kalkulator kan DRG degree, rad sama D-nya saya lupa apa ya. Nah, itu ya diganti itunya. Nah, sekarang misalkan ya kita pengen tahu nih sebenarnya berapa sih lendutan yang terjadi di tengah bentang pada saat X-nya sama dengan 1 meter. Kalau tadi yang 2 meter kan sekitar 27 mili. Nah, kalau ternyata saat kita inputkan X-nya sama dengan 1 meter, itu ternyata akan menghasilkan nilai 9,68 mm. Ternyata nggak setengah persis. 27 dibagi 2 kan harusnya 13,5 milian ya. Nah, namun di sini pada saat kita inputkan X-nya sama dengan 1 meter, yang terjadi justru lendutannya adalah 9,68 mm. Nah, kenapa? Karena memang kurva lendutan itu bentuknya parabolik, bukan linear. Jadi kita nggak langsung bisa mengasumsikannya, oh kalau di tengah-tengah ya berarti ya setengah dari yang ujung kanan ini. Enggak ya, karena ini bukan grafik linear, tapi grafik parabolik ya. Oleh sebab itu memang benar-benar harus diinputkan nilai X-nya berapa. Oke, ya sekian untuk contoh soal lendutan yang kedua dengan beban terbagi merata pada struktur terjepit. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan bagaimana caranya menghitung lendutan dengan metode iterasi ganda. Jadi kita pakai persamaan diferensial maupun integral ya, dan itu semuanya adalah pangkat 2 dengan segala macam boundary condition yang ada. Ya, tergantung daripada struktur yang kita gunakan. Oke, sampai ketemu lagi di lain case ya atau di lain kasus. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.